Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali hari ini kita dipertemukan dengan satu materi baru dalam mata kuliah kita manajemen risiko perbankan syariah, yaitu mengenai manajemen risiko reputasi. Sebelum saya lanjutkan, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh mahasiswa yang sudah menggunakan media pembelajaran ini sebagai salah satu media yang dapat digunakan untuk memahami berbagai materi yang harus tercapai dalam mata kuliah manajemen risiko bank, khususnya pada mahasiswa saya sendiri ya. Jadi sedapat mungkin saudara bisa mendownload seluruh materi ini sehingga saudara bisa mendengarkan kapanpun dan dimanapun mengenai mata kuliah ini. Pada dasarnya kalau kita menggunakan satu jasa layanan perbankan ya, tentu kita sangat didominasi atau sangat terpengaruh dengan adanya suatu citra yang baik dari sebuah bank. Bisa tanya kepada diri sendiri saja, saya kenapa ya menaruh uang saya di bank tersebut? Tentu ada faktor-faktor yang memang menyebabkan kita menempatkan dana kita pada perbankan tersebut. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara citra, maka hal tersebut berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan reputasi. Nah, reputasi itu sendiri ternyata ibaratnya nama baik ya. Kalau kita nama kita sudah jelek, seperti apapun baiknya perlakuan kita, ya menurut orang kita ya tetap jelek gitu ya. Maka hal tersebut juga berlaku sama pada perbankan, tidak terkecuali juga untuk perbankan syariah, meskipun sudah dikasih embel-embel nama syariah ya. Kalau pelayanannya jelek ya risiko reputasi juga akan menghampiri dari perbankan syariah itu sendiri. Nah, dalam materi hari ini saya akan mencoba mengulas bagaimana reputasi tersebut bisa mendatangkan risiko sehingga harus ditangani dan dikelola oleh para manajemen perbankan. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa itu pengertian dari risiko reputasi. Ya, menurut POJK nomor 65 tahun 2016 ya, sebagaimana peraturan yang sudah dijadikan standar baku untuk acuan mata kuliah kita ini, maka pengertian risiko reputasi menurut POJK nomor 65 tahun 2016 itu adalah suatu risiko akibat menurutnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif ya. Jadi persepsi negatif di sini karena memang adanya hal-hal yang membuat orang beranggapan tidak baik. Nah, inilah yang bisa menyebabkan terjadinya risiko reputasi. Di mana persepsi negatif itu hadir ya bisa saja dari pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta mungkin adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Jadi bisa saja ya, ketika misalnya kita datang ke bank terus kita bertanya kepada salah satu pegawai bank, entahkah itu mulai dari satpam, CS atau sampai ke teller yang kita berurusan misalnya ya, kemudian ternyata kita dilayani tidak baik, maka itu bisa saja membuat seseorang yang dilayani tidak baik tadi menyampaikan satu berita ke orang lain, nggak bagus deh bang, itu saya tadi seperti ini. Nah, hal inilah yang menyebabkan adanya komunikasi yang kurang efektif sehingga menyebabkan orang berpikiran bahwa kita nggak bagus gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara risiko reputasi, risiko ini bukanlah risiko yang bicara risiko yang langsung mengena pada bank gitu, bukan. Jadi risiko utama bukan ya. Kalau risiko utama sih kita sudah pelajari di pertemuan kita di awal, tapi yang terakhir ini lebih kepada risiko bukan utama ya. Jadi risiko reputasi ini dia berada pada derajat kedua atau second tier risk ya. Itu risiko yang dapat terjadi karena dipicu oleh risiko lain seperti risiko kredit, risiko likuiditas atau risiko operasional. Ya kan operasionalnya jelek, orang berpikir banknya nggak bagus jadi reputasinya terbawa gitu ya. Padahal banknya nggak apa-apa gitu, tapi karena operasionalnya nggak bagus ya orang bilang
jelek ah banknya gitu ya. Saya datang ke bank ambil uang di bank nggak ada, sehingga orang mengatakan banknya nggak punya duit nih ketika kita ngambil uang, maka langsung berimbas pada nama baiknya bank tersebut. Nah, inilah kenapa dikatakan risiko reputasi itu bukan menjadi risiko utama, melainkan dia menjadi risiko bawaan dari suatu risiko yang menjadi risiko utama tersebut. Nah, risiko reputasi itu dibentuk dari berbagai atribut. Contohnya, tanggung jawab sosial, daya tarik emosional, kinerja finansial, produk pelayanan, visi dan kepemimpinan, serta lingkungan tempat kerja. Kehilangan reputasi itu akan sangat sulit dikelola daripada membangun reputasi di awal. Itu pasti ya. Kita lihat diri sendiri gitu ya, ketika orang melihat kita memiliki nama baik ya, tiba-tiba kita melakukan kesalahan yang fatal gitu ya, maka runtuhlah reputasi, runtuhlah nama baik tadi gitu ya. Maka mengembalikan nama baik tadi itu jauh lebih sulit daripada kita memang membangunnya dari awal gitu ya. Jadi mempertahankannya itu tidaklah mudah. Mengingat kalau kita bicara dengan perbankan, reputasi bank itu merupakan resultan dari pemenuhan terhadap ekspektasi rasional dan ekspektasi emosional masing-masing stakeholder terhadap perusahaan dalam setiap momen interaksi ya. Memang ya. Jadi setiap orang itu dia memiliki ekspektasi sendiri. Ketika bagian ekspektasinya tidak dipenuhi ya dia bisa berpersepsi sendiri terhadap perbankan. Nah, inilah kenapa ketika reputasi itu bisa muncul akibat faktor-faktor yang tadi saya sebutkan. Kemudian, apa sajakah yang menjadi penyebab hadirnya risiko reputasi itu sendiri ya? Di sini saya sajikan terdapat 5 sumber risiko reputasi. Yang pertama itu adalah manajemen. Nah, bagaimana manajemen itu dapat menjadi sumber reputasi? Nah, biasanya selaku pengelola lembaga perbankan, maka manajemen itu adalah pelaku pertama yang dapat membangun ataupun meruntuhkan reputasi itu sendiri. Jadi manajemen itu dapat membangun reputasi apabila mampu mengelola perbankan dengan baik. Tentu ya, kalau manajemennya mampu mengelola perbankan dengan baik, tentu orang melihat, wah banknya bagus gitu ya. Nah, sebaliknya pengelolaan perbankan yang buruk itu akan dengan segera dapat menghapus reputasi tersebut. Nah, makanya manajemen itu sangat menentukan bagaimana reputasi itu dibangun ataupun dihancurkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pemegang saham. Secara langsung pemegang saham itu memang bukanlah orang yang berhadapan dengan nasabah, itu pasti ya. Namun citra yang dimiliki pemegang saham itu akan secara langsung itu mampu membangun reputasi suatu perbankan. Nah, pada perbankan swasta, kepemilikan saham itu kan cenderung dimiliki oleh kelompok tertentu dan kecenderungannya adalah masih satu keluarga. Nah, pada keadaan di mana pemegang saham berasal dari keluarga yang memang berkecukupan modal yang tinggi, maka reputasi perbankan itu akan segera terbangun. Contohnya kita nggak jauh-jauh ya, contoh kita bicara MNC Bank. Siapa sih nggak tahu kalau bilang MNC, perusahaan besar miliknya Haritanu Sudibyo ya. Dari mulai televisi saudara pasti tahulah bisnisnya yang sudah banyak tersebar di mana-mana, berbagai macam jenis bisnis, berbagai macam jenis usaha. Ketika dia membangun bank, orang lihat, oh ini punyanya MNC, ya sudah orang akan langsung percaya. Belum tahu orang bagaimana sistem manajemennya di dalam, belum tahu orang bagaimana operasional di dalam, tapi ketika dia membangun nama MNC Bank dan orang tahu itu adalah miliknya Haritanu Sudibyo, ya pasti dia sudah memiliki reputasi yang baik gitu ya. Begitu juga dengan Bank Mega. Bank Mega miliknya Bapak Khairul Tanjung yang punya Citicorp ya. Jadi Trans7, Transmart dan segala macam usaha retail yang tergabung di dalamnya, tentu orang ketika ingatnya Bank Mega, oh iya, ya udah kita ke Bank Mega saja. Nah, itu kan reputasi yang dibangun oleh para pemegang sahamnya sendiri. Jadi orang nggak lihat manajemennya belum, tapi pemegang sahamnya dulu. Pemegang sahamnya siapa gitu ya. Dengan reputasi yang dimiliki pemegang sahamnya, otomatis usaha yang dibangunnya juga akan terbawa oleh reputasi tersebut gitu ya. Kemudian pelayanan yang disediakan. Nah, dalam konteks pelayanan ini yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh aspek perusahaan dari segi sarana, prasarana maupun attitude yang dimiliki oleh karyawan serta budaya organisasi perbankan tersebut itu menjadi suatu tolak ukur adanya reputasi pada perbankan tersebut. Nah,
Sarana dan prasarana yang terbatas itu tentu akan buat bank sulit membangun reputasi. Karena nasabah yang dimiliki tidak akan sebanyak nasabah yang memiliki sarana prasarana yang lengkap. Itu pasti ya, ketika saudara memilih suatu bank, saudara tentu punya pertimbangan tertentu. Contoh, saya kalau mau milih bank ini, nanti saya kalau keluar daerah nggak bisa nemu ATM-nya dong, karena dia di sini. Nah, itu contoh, sebagai contoh ya. Jadi, saya nggak pakai bank ini ya, soalnya ATM-nya susah. Nah, ini kan contoh-contoh sederhana kita bicara pelayanan yang disediakan. Kemudian juga penerapan prinsip syariah. Nah, perbankan syariah memang memiliki tempat sendiri di hati masyarakat Indonesia, memang mayoritas muslim, itu sudah pasti ya. Karena memang kita sebagai masyarakat muslim harusnya kitalah memang orang pertama yang memperjuangkan syariahnya. Namun kalau kita lihat data pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim yang mayoritas itu tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, kemudian masyarakat Indonesia ini juga yang muslim itu dia cenderung rasionalis, yaitu masyarakat memang menggunakan rasionalnya dalam memilih menggunakan jasa perbankan ya. Apalagi kalau bicara rasional itu kita bicara untung. Kalau meskipun ini di syariah untungnya cuman 1% tapi dia halal gitu ya. Tapi konvensional menawarkan untung 10% yang sudah jelas-jelas tidak halal misalnya ya mereka tetap saja memikirkan rasional, saya lebih untung 10% dong. Nah, maka yang dikejar itu berbeda, orientasinya berbeda antara masyarakat muslim yang rasional dengan masyarakat muslim yang fanatik gitu. Nah, kemudian pada kebanyakan nasabah kemudian yang menggunakan jasa bank syariah itu memang cenderung menganggap bank syariah itu sama juga dengan bank konvensional. Nah, hal ini yang memang tidak terlepas dari rasionalitas mereka yang mereka kedepankan. Nah, oleh karena itu perlu usaha yang lebih keras lagi bagi bank syariah untuk dapat meyakinkan nasabah atas penggunaan layanan syariah yang memang telah sesuai dengan yang difatwakan oleh DSN. Kemudian yang menjadi sumber risiko reputasi selanjutnya adalah publikasi publikasi. Apa itu publikasi? Yaitu publikasi adalah bagian yang dapat dijadikan ujung tombak pembangunan reputasi bagi bank syariah. Namun sebetulnya publikasi itu juga dengan segera mampu menghancurkan reputasi perbankan syariah ya. Publikasi tentunya kita bisa menggunakan media ya. Nah, kebebasan perbankan menggunakan publikasi itu dapat dijadikan sebagai media promosi dan media penghubung antara perbankan dengan stakeholdernya, itu sudah pasti ya. Nah, oleh karena itu maka perbankan memang harus mampu melakukan publikasi hal-hal yang baik sehingga dapat membangun reputasi bagi bank tersebut. Nah, OJK sendiri itu secara tidak langsung telah turut membangun reputasi berbagai bank dengan menyediakan data perbankan yang dapat diakses bebas oleh siapapun ya. Maka OJK juga telah dengan sengaja menyiapkan buletin perbankan ya. Jadi OJK itu kalau saudara ingin tahu mengenai perbankan yang terbuka bisa baca buletin perbankan yang dimiliki oleh OJK sebagai media publikasi. Kemudian juga akses terbuka itu saudara bisa buka ojk.go.id, itu tinggal buka mengenai informasi perbankan ya selesai gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hal positif tentu media juga bisa membawa hal negatif bagi perbankan ya. Apabila contohnya saja misalnya salah satu bank kemarin itu yang terdapat melakukan pegawainya ya terindikasi melakukan satu kejahatan pada perbankan ya, sehingga itu digaungkan oleh media, itu artinya meskipun satu bank itu yang reputasinya pasti sudah hancur ya, tapi karena itu disampaikan di media, otomatis nasabah bank lain juga akan memikirkan, saya ini juga terdampak ini gitu ya, saya takut juga jangan-jangan nanti di tempat saya juga akan seperti itu. Nah, ini akan membuat image baru bagi orang ketika orang bicara media. Nah, inilah sumber-sumber risiko reputasi. Kemudian bagaimana cara penerapan manajemen risiko terhadap reputasi tersebut? Jadi mungkin ketika memahami manajemen risiko reputasi, yang perlu kalian pahami itu adalah reputasi itu adalah sesuatu nama baik ya. Ketika nama baik itu hancur, maka muncullah risiko. Nah, risiko dari kehilangan nama baik tersebut
itu harus di manajemen. Maka hadirlah namanya manajemen risiko reputasi. Jadi jangan salah kaprah lagi ya pada berbagai materi mengenai manajemen risiko. Kebanyakan masyarakat itu salah kaprah mendefinisikan masing-masing dari jenis risiko tersebut gitu ya. Jadi pada intinya kalau kita bicara manajemen risiko, maka risiko apa saja yang dibahas, maka itu terkait dengan bagaimana bank bisa mengelola risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi akibat misalnya likuiditas, akibat misalnya hukum yang kemarin sudah kita bahas. Nah, dalam penerapan manajemen risiko reputasi ini terdapat 5 indikator yang memang dijadikan untuk mengukur risiko reputasi tersebut ya. Yang pertama itu adalah pengaruh reputasi dari pemilik bank dan stakeholder ya, sejalan dengan sumbernya tadi. Maka kalau kita bicara manajemen risiko, sumber reputasi tadi adalah pemilik bank contohnya tadi ya. Pemilik bank atau pemegang saham atau stakeholder itu adalah sumber reputasinya gitu ya. Tapi ketika pemilik bank atau stakeholder tadi yang berurusan dengan bank itu memiliki reputasi yang buruk, maka hadirlah risiko. Maka dalam hal ini perlu di-manage. Nah, ketika manage-nya, kalau dalam bentuk yang pertama, pengaruh reputasi bank dari pemilik bank dan stakeholder itu, maka untuk dapat melakukan manajemennya, maka perlu diperhatikan yang pertama itu adalah kredibilitas pemilik dan perusahaan terkait. Ya, jadi kalau ingin memanage risiko reputasi, pertama perhatikan dulu kalau kredibilitas pemilik dan perusahaannya. Kemudian juga kejadian reputasi pada pemilik dan perusahaan. Jadi harus kita manage itu. Siapa sih pemiliknya gitu ya. Kemudian pernah nggak orang yang memiliki ini mengalami risiko reputasi yang buruk pada dirinya gitu ya. Kalau pernah ya berarti ini sudah jadi suatu ancaman bagi perbankan kita. Sehingga kita perlu memang mengantisipasi gitu ya. Nah, reputasi pada konteks ini dia sangat dipengaruhi oleh pemilik maupun stakeholder yang bergabung ke dalam perbankan. Nama baik pemilik perbankan tentu akan menjadi daya tarik sendiri oleh nasabah untuk menyimpan dananya pada bank tersebut ya. Kemudian selain itu manajemen sebagai penyedia layanan perbankan juga harus mampu bersikap profesional dalam menjalankan usahanya. Konsistensi dalam pelayanan yang prima serta pemberian bagi hasil yang stabil itu juga dapat mempengaruhi reputasi sebuah perbankan. Nah, kemudian penerapan yang kedua adalah pada konteks pelanggaran etika bisnis. Nah, ya, jangan sampai etika bisnis ini dilanggar karena akan berefek kepada reputasi. Nah, dalam hal kita melakukan pengontrolan atau dalam hal kita menerapkan manajemen terhadap indikator pelanggaran etika bisnis ini, maka yang perlu menjadi perhatian bagi kita adalah yang pertama itu adalah transparansi informasi keuangan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama bisnis dengan para pemangku kepentingan lainnya. Nah, kedua hal ini memerlukan perhatian khusus pada kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap etika atau norma bisnis yang berlaku secara umum. Selain itu, pelanggaran etika bisnis juga dapat muncul dari kebijakan sumber daya bank dan juga pemasaran produk. Nah, risiko reputasi yang paling sering muncul itu karena pelanggaran etika oleh karyawan. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ya, karyawan memang kadang-kadang ya kita datang ke bank itu malah bukan senang ya, malah kadang-kadang merasa sakit hati. Ini kok orang banknya nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada ramah-ramahnya ya. Nah, ini kan sudah menjadi satu konteks pelanggaran etika gitu ya. Kemudian juga yang ketiga yang menjadi indikatornya adalah kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank syariah. Nah, dalam konteks ini maka manajemen risiko yang perlu kita terapkan itu adalah yang pertama jumlah dan tingkat penggunaan produk yang kompleks oleh nasabah. Ya, kemudian yang kedua jumlah materialitas kerjasama bank syariah dengan mitra bisnis. Jadi dalam hal kompleksitas produk ini sebetulnya nasabah itu kan ingin menggunakan jasa bank yang cukup banyak. Kita tawarkan dia tabungan biasa dia ikut, tawarkan deposito dia ikut karena uang duitnya banyak misalnya, tawarkan tabungan haji dia ikut, tawarkan tabungan pendidikan dia ikut, nah ikut dia semuanya misalnya. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Jadi jangan sampai orang yang sama dengan menggunakan banyak produk, tentu dia akan mendapat layanan yang berbeda-beda.
Ketika dia membuka produk deposito, yang lainnya beda. Ketika dia membuka ini, dia lainnya beda. Maka dalam konteks ini, pegawai bank itu perlu memahami dengan siapa dia berurusan gitu ya. Karena jangan sampai hal ini menjadi satu hal yang dapat menjadi pemicu dari risiko reputasi tersebut. Nah, kemudian frekuensi ya. Kemudian perjalanan manajemen risiko yang keempat itu adalah frekuensi. Masuk frekuensi di sini adalah penggunaan media yang dijadikan sebagai pembangun reputasi. Jadi kita memang memerlukan media tentunya untuk membangun reputasi. Tapi seberapa banyak frekuensinya yang kita gunakan, seberapa sering itu ditampilkan gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan ketika kita memanage risiko reputasi dalam frekuensi ini adalah yang pertama, materi dari pemberitaannya. Apa sih yang disampaikan dalam iklan itu sehingga orang langsung ingat gitu ya. Contoh misalnya, kalau saya paling ingat itu ketika bicara Bank Mega ya. Saya paling ingat itu adalah kartu kredit Bank Mega. Karena kenapa? Dengan kartu kredit Bank Mega belanja di Transmart seluruh Indonesia ya, Transmart Carrefour itu seluruh Indonesia dapat diskon, dapat ini ya, segala macam lah gitu ya. Frekuensinya sering disampaikan, jadi kita jadinya ingat di kepala gitu ya. Maka ketika hal ini sudah kita lakukan, jangan sampai jangan sampai nanti ketika terjadi di lapangan kita ingat ternyata di praktiknya tidak dijalankan. Nah ini biasanya frekuensi itu menjadi hal yang membuat orang kok di promonya ini ya, kok kejadiannya nggak ini. Nah ini adalah salah satu bagian yang memang harus menjadi indikator penting ketika kita memanage risiko reputasi. Kemudian juga jenis media dan ruang lingkup pemberitaan. Jadi selain materi apa yang diberitakan, kemudian jenis medianya juga penting ya. Hari ini mungkin bank-bank besar, apalagi seperti saya sampaikan tadi, bank yang memang memiliki usaha pertelevisian itu dengan sangat gampang mengiklankan atau menyampaikan informasi mengenai perbankan mereka. Tapi bank-bank yang memang perlu bayar biaya iklan cukup mahal, tentu mereka berpikir juga saya belum tentu nih dapat untung banyak tapi biaya iklan sudah banyak. Nah ini kan juga menjadi satu pertimbangan tertentu ketika kita menggunakan media. Kemudian yang kelima adalah frekuensi dan materialitas keluhan nasabah. Kalau tadi mengenai frekuensi dan materi apa yang harus disampaikan ketika kita menggunakan media, namun yang terakhir ini adalah frekuensi dan materialitas keluhan nasabahnya ya. Jadi kita melihat nasabah itu mengeluhnya sering tidak gitu. Keluhan-keluhan nasabah terhadap hal yang sama atau berbeda gitu ya. Itu menjadi perhatian bagi manajemen agar risiko reputasi itu tidak sampai terjadi. Maka dalam hal ini bank biasanya membuat namanya kotak saran ya, itu bisa berisi kalau misalnya kita mengeluh, sampaikanlah keluhan-keluhan itu melalui kotak saran ya. Dengan demikian manajer risiko itu dapat mengukur risiko reputasi berdasarkan frekuensi keluhan yang diberikan nasabah dan juga materi keluhan yang disampaikannya. Nah, inilah bagaimana kita menerapkan manajemen risiko agar terhindar dari risiko reputasi. Kemudian bagaimanakah sistem pengendalian internal terhadap risiko reputasi tersebut ya? Ada 3 ya, sistem pengendalian internal yang harus diterapkan kalau kita ingin memanage atau ingin mengurangi besarnya risiko reputasi. Nah, yang pertama yaitu mengantisipasi persepsi negatif yang menimbulkan risiko terhadap reputasi bank. Jadi ketika sudah muncul pemberitaan di luar yang agak miring-miring mengenai bank itu gitu, maka dengan segera pihak manajemen perbankan tuh harus mengantisipasinya agar ini tidak meluas atau agar memang orang tidak berbicara yang jelek lagi gitu. Nah, langkah-langkahnya dalam mengantisipasi ini, yang pertama itu dapat menyampaikan informasi mengenai perusahaan, karyawan dan kegiatan-kegiatan internal serta produk-produk layanan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki. Jadi ketika kita menyampaikan informasi mengenai perusahaan kita, orang tidak lagi memiliki persepsi sendiri terhadap perbankan kita. Kemudian juga
mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja bank secara berkala melalui media massa dan situs web perusahaan. Nah, ini pun juga sudah menjadi kewajiban bagi bank, tidak hanya untuk di web dia saja, bahkan harus mengupload ke OJK, kemudian juga harus memperhatikan rasio-rasio keuangan serta kesehatan banknya. Ini menjadi penting ya. Kemudian cara mengantisipasinya yang berikut adalah melakukan berbagai kegiatan melalui CSR ya, Corporate Social Responsibility, untuk meningkatkan pemahaman mengenai perbankan syariah. Nah, ini penting ya, karena dana CSR itu memang kita bicara dana yang memang kita alokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial perusahaan yang memang membuat kita tuh lebih dekat dengan masyarakat, sehingga tumbuhlah image di masyarakat itu bahwa perbankan kita memang bagus gitu ya. Kemudian membina dan menjalin hubungan yang harmonis dengan media lokal dan nasional untuk membuka akses informasi serta memberikan sumber berita ya. Nah, ini penting juga, jadi jangan sampai ketika muncul pemikiran negatif atau isu-isu miring tentang perbankan kita malah tidak tahu bagaimana harus mengatasinya. Hal-hal inilah yang bisa kita lakukan dalam rangka mengendalikan jenis risiko kita yang pertama. Kemudian beberapa hal lainnya yang bisa saudara nanti tambahkan di sini, kan saya tulis dan lain-lainnya, yaitu ada juga melalui unit customer experience ya. Jadi kita bisa menggunakan media-media khusus lah untuk kita menilai bagaimana masyarakat itu berpersepsi terhadap bank kita. Nah, itu penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk melakukan sistem pengendalian kredit internalnya adalah mengelola proses penanganan keluhan nasabah ya. Jadi kalau yang pertama tadi kita mengantisipasi persepsi negatif, yang kedua itu adalah penanganan terhadap keluhan nasabah. Tadi kan di atas sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwa kita bisa buka kotak saran atau segala macam yang bisa menanggapi keluhan nasabah ya. Maka segeralah, agar kita terhindar dari risiko reputasi ketika keluhan itu sudah masuk, maka segeralah baca keluhan-keluhan itu dan lakukan penanganannya. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nasabah tetap akan merasa tidak didengarkan. Kalau tidak didengarkan nanti muncul banknya nggak benar gitu ya. Nah, dalam hal penanganan keluhan ini, maka yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu penyediaan layanan call center 24 jam dan layanan komunikasi lainnya memudahkan nasabah untuk memberikan keluhan, baik itu melalui surat, email maupun media lainnya yang dapat diakses dengan mudah. Nah, ini penting ya. Jadi silahkan, biasanya setiap perbankan itu pasti ada layanan call centernya yang 24 jam yang memang disediakan kalau ada keluhan-keluhan nasabah terhadap layanan perbankannya. Kemudian yang kedua itu menerima semua keluhan nasabah yang masuk dari berbagai media pengaduan yang diciptakan bank dan memasukkannya ke dalam satu pusat layanan berupa Complaint Handling Management atau istilahnya dengan CHM, Complaint Handling Management ya, yang ditindaklanjuti oleh divisi atau unit kerja terkait. Jadi kita menyediakan layanan, kemudian apapun yang dikeluhkan orang kita tanggapi, kita terima. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi bentuk pengendalian agar kita dapat menangani keluhan nasabah. Kemudian yang ketiganya adalah melakukan monitoring atas keluhan yang tercatat dalam CHM tadi ya, dalam Complaint Handling Management tadi, serta menentukan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan atas Service Level Agreement atau SLA yang berlaku. Jadi istilah-istilah seperti ini saya harapkan nanti kalian menghafal ya, CHM, SLA gitu ya. Ini adalah istilah-istilah yang memang berkaitan dengan kegiatan layanan perbankan yang terkait dengan bagian pengendalian risiko. Nah, ini adalah cara mengendalikan jenis risiko yang kedua apabila muncul keluhan dari nasabah. Kemudian yang ketiga itu adalah melakukan pengawasan secara berkala dan menyeluruh pada hal-hal yang berpotensi dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Nah, jadi
ketika kita hal miring kita tanggapi, ketika ada keluhan kita tanggapi, kemudian juga kita awasi. Nah, ini adalah resiko-resiko yang mungkin terjadi, maka segera dikendalikan. Dalam konteks yang ketiga ini cara mengendalikannya, yang pertama itu kita dapat melakukan monitoring atas pemberitaan perusahaan di berbagai media dan melaporkannya kepada direksi secara rutin, kemudian melakukan review pengembangan produk baru dan kerjasama bisnis melalui proses New Product Approval Process atau NPAP ya, New Product Approval Process, yang harus dikaji oleh fungsional spesialis terkait ya. Jadi memang ada orang yang ditugaskan untuk ini melakukan review pengembangan produk baru. Jadi jangan menjadi pekerjaan sampingan, tidak, tapi memang harus orang khusus yang dilakukan untuk melakukan review produk-produk baru agar memang dia fokus untuk melakukan review terkait dengan pasarnya kah, peminatnya, atau segala macam, pesaingnya. Nah, ini juga termasuk bagian yang memang harus dilakukan pengawasan secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa kesesuaian produk dan dengan nasabah serta menginformasikan aspek dan return secara transparan. Nah, ini paling penting ya ketika kita bicara pengawasan. Padahal berpotensi dapat berdampak pada reputasi, yang salah satunya adalah memang produk dan bagi hasil atau pendapatan itu juga memang harus disampaikan secara transparan, karena itu nasabah juga bisa menimbulkan menghadirkan image negatif pada kita ketika tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi itu perlu dilakukan pengawasan. Nah, inilah mengenai materi seputar risiko reputasi ya, di mana keseluruhan tahapan dari pengendalian risiko tersebut itu dapat diharapkan mampu menekan peluang terjadinya risiko agar bank dapat beroperasi secara maksimal. Nah, kegagalan pengelolaan risiko reputasi tentu menyebabkan kegagalan pada bank secara keseluruhan. Bahkan secara lebih jauh, meski hanya sebuah bank yang melakukan kegagalan pengendalian risiko, namun efeknya juga akan mengenai industri perbankan secara umum. Ini yang paling penting untuk diingat, bahwa ketika satu bank gagal, maka dia juga akan menyebabkan runtuhnya atau merusaknya reputasi pada bank lain ya. Krisis moneter yang melanda Indonesia bahkan dunia ya, kalau kita lihat menjadi sebuah anomali yang menyebabkan bergesernya kepercayaan nasabah terhadap perbankan, karena bank pada saat itu tidak mampu menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah. Nah, oleh karena itu tingkat kepercayaan nasabah terhadap perbankan menjadi terkikis. Nah, lebih buruknya adalah industri perbankan yang memang mengandalkan kegiatannya dengan mengelola dana nasabah akan berakhir dengan kebangkrutan. Nah, oleh karena itu pengendalian risiko sangat diperlukan. Nah, demikianlah mungkin materi kita hari ini. Saya harapkan memang kita semua dapat menyimak materi ini sampai tuntas, karena bicara aspek-aspek risiko yang memang menyebabkan bank itu bisa bangkrut ya, bisa gagal. Maka oleh karena itu kalian nanti bisa melihat contoh-contoh perbankan yang memang jatuh karena risiko reputasi ya. Kemudian juga bagaimana reputasi itu sendiri bisa dibangun hanya dengan cara-cara yang memang tidak perlu susah-susah ya, tapi membangun reputasi itu gampang, yang susah itu adalah mempertahankannya. Ya, terima kasih untuk kita semua yang sudah menjadi pendengar setia di channel ini. Jika harapan saya memang materi ini bisa didengarkan dan dikonsumsi oleh banyak orang yang ingin belajar mengenai manajemen risiko. Apabila terdapat masukan-masukan mengenai penyajian materi, silakan nanti tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk silakan membagikan seluruh materi ini agar bisa dinikmati dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh mahasiswa saya. Apabila terdapat diskusi atau pertanyaan, silakan nanti tinggalkan juga di kolom komentar, atau kita punya ruang khusus untuk kita melakukan diskusi. Silakan nanti setelah mendengarkan materi dari saya, kita langsung berdiskusi di media lainnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Kesalahan itu murni dari saya sendiri, kebenaran hanya datang dari Allah.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.